Di Aceh itu bukan daya baca, ya, bukan budaya baca yang rendah, tapi barangkali masalahnya adalah di sarana pendukung. Artinya daya beli, kemudian ketersediaan bahan baca. Nah, ini menjadi persoalan juga di kita. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Topik yang kita diskusikan memang tantangan dan peluang publikasi ilmiah. Saya sendiri walaupun fokus di mengajar, tapi juga saya bisa memberi catatan barangkali bahwa kehidupan saya sekarang didukung oleh salah satunya skill menulis. Apakah skill menulis akademis atau ilmiah, atau skill menulis populer seperti artikel, atau juga skill menulis surat atau catatan-catatan pembelian gulai rampo setiap hari Minggu misalnya. Saya mengawali dengan perkataan Imam Al-Ghazali, yaitu kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah kamu sebagai seorang penulis. Alhamdulillah, dengan skill menulis yang saya belajar sejak di Jemalah Amal, jadi disitulah saya belajar menulis. Tidak ada laptop, tidak ada desktop, yang ada adalah lembar folio menulis lalu memberi ke senior untuk mengetik ulang. Itulah awal cikal menulis, dan akhirnya saya menggeluti menulis apapun itu yang kemudian saya publikasi. Ada juga misalnya perkataan Kunto Wijoyo. Beliau menyebutkan bahwa syarat untuk menjadi penulis adalah ada 3, yaitu menulis, menulis, menulis. Tidak ada syarat yang lain. Karena tidak ada syarat lain untuk menjadi penulis. Kalau syarat untuk menjadi penulis atau syarat untuk kita dapat mempublikasikan karya adalah dengan menulis. Tidak ada cara lain, Bapak. Kalau misalnya harus pandai metodologi, ya, itu wilayah akademis. Jadi buku akademis. Apa buku akademis? Ada 3. Ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, atau penelitian. Nah, itu wilayah akademis. Tapi kalau untuk bagaimana misalnya ada program seperti ini, bagaimana KUA melek literasi atau KUA menulis. Kawan saya di Bandung ada bukunya Birokrat Menulis. Itu ada kawan kita di Bandung, dia concern sekali birokrat menulis. Kemudian ada yang lain ASN menulis. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan KUA kita atau pegawai-pegawai kita di Aceh, ya, tidak ada persoalan dengan usia. Dengan ibu bapak memiliki HP, ibu bapak bisa merekodnya. Tanya ada tulis ibu bapak. Tapi ibu bapak je rekam. Ibu bapak rekam. Jok bak yang mudah-mudah transkrip siapa yang lun pegah. Jadi ada banyak cara untuk menjadi penulis. Ini persis seperti yang disampaikan oleh Pak Kunto ini, bahwa syarat untuk menjadi penulis ada 3, menulis, menulis, menulis. Itu yang pertama, Ibu Bapak. Nah, yang kedua, kebanyakan tanya barangkali atau kebanyakan kita barangkali kalau untuk mau menulis banyak sekali alasan kita. Alasan kita waktu, alasan kita sibuk, alasan kita ya seperti yang kami sampaikan tadi, atau menunda-nunda untuk mempublikasi. Satu pertanyaan saya, Ibu Bapak. Di antara barangkali kita ini ada 45 orang, berapa di antara kita yang skripsi kita itu menjadi buku, Bapak? Berapa orang? Berapa orang, Ibu Bapak? Ada? Kalau ada hadiah sama saya. Boleh juga. Nanti saya kirim hadiahnya. Boleh, silahkan dikomentari. Ada, Ibu Bapak? Dalam proses. Nah, itu memang jawaban kita. Jawaban apa yang disampaikan oleh quote ini, bahwa sering menunda-nunda atau tapi hanawate, tapi sibuk, ya. Tapi sang hanagat hat. Banyak sekali tapi-tapinya. Nah, ini yang disebut secara psikologis adalah mental pecundang. Nah, lu tuan pelajari Hawaii bahwa otak tanya secara ilmu neurologi, dua, otak ke dan otak belakang. Otak belakang disebut dengan batang otak, posisi di sini apa? Dan otak ke memang korteks ke. Otak ke nyonya otak-otak yang kerjasama, otak apresiasi, otak kebaikan, otak positif lah intinya. Berbeda dengan orang yang berpikir otak belakang secara ilmu neurologi. Ilmu neurologi ini otak yang selalu berpikir negatif, ya. Pecundang mudah masuk bagian-bagian otaknya, Ibu Bapak. Jadi ini hal-hal yang membuat kita tidak bisa berkarya, Ibu Bapak, ya. Tidak bisa mengelaborasi potensi yang ada sama kita.
Padahal ya Allah melalui Al-Quran, Bapak telah disebut, Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri sendiri. Jadi intinya cakap harus serupa bikin. Jadi ini hal seperti harus kita harus kita selesaikan, harus kita lakukan. Jadi kalau kita mau katakan A, maka kita harus berbuat A. Jadi saya belajar betul dari banyak keluarga besar di forum ini, bahwa orang-orang tokoh yang hadir di ruang ini, saya belajar banyak hal, bahwa ini adalah momentum yang baik. Nah, artinya dalam forum ini saya coba mengajak Bapak untuk kita berikhtiar untuk kebaikan. Usia, gagap teknologi nggak jadi urusan. Pakai HP bisa kita rekam aja. Jadi di HP ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat mendorong kita untuk menulis dan mempublikasikannya. Caranya bagaimana? Caranya ibu bapak rekam setiap ibu bapak ceramah. Ambil HP, kasih sama cucu, kasih sama anak, kasih yang muda-muda ini yang jago IT. Bantu saya transkrip dalam bentuk tulisan. Setelah dia transkrip, nah kita urusan baca. Ya, dan itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar, Ibu Bapak. Jadi waktu saya S1 dulu kan di pasca UIN itu setiap kuliah umum awal itu selalu kalau enggak Pak Quraish Shihab yang datang ke Banda Aceh, itu Pak Azumazi Azra yang memberi kuliah umum awal. Nah, pada saat waktu beliau jadi memberi kuliah awal untuk pembukaan semester, beliau datang, lalu di mimbar beliau katakan, beliau bertanya, apakah mungkin saya setiap tahun menulis buku 6 judul minimal? Beliau bertanya kepada audien di forum pasca UIN Darussalam. Maka satu orang menjawab, tidak mungkin Prof. Ya, jadi kemudian beliau langsung meresponnya, mungkin saya menulis buku minimal 4 judul per tahun dan pernah dalam setahun 12 judul. Tentu ada caranya. Bagaimana caranya? Setelah subuh, saya menyempatkan berbicara sendiri dengan topik yang telah saya tentukan. Beliau rekod lalu menyerahkan ke asistennya. Kalau bahasa sekarang kita mungkin ke kawan atau siapa lah, atau ke komputer atau kemana lah. Lalu setelah asistennya mentranskrip dari voice ke tulisan, beliau baca lagi. Beliau baca, kemudian beliau kasih rujukan kalau perlu rujukan. Artinya seperti itulah sirkulasi. Kenapa beliau bisa menulis 6 judul buku. Jadi timnya lah 1-2 orang yang akan membantunya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menulis dan mempublikasinya. Ibu Bapak, saya tantang sekarang. Kalau dalam 4 bulan ini Ibu Bapak punya naskah, kalau Ibu Bapak mau terbitkan baik di jurnal atau di buku, saya akan bertanggung jawab terhadap pembiayaannya. Jadi kita bagi job. Bapak Ibu nulis, Bapak nulis, saya support untuk terbitnya. Setelah diterbit, dikasih buku lagi Ibu Bapak. Nggak ada batasan halaman. Mau 20 halaman, oke, kita action. Sampai 3 bulan lebih. Jadi tinggi sekali sudah. Jadi tidak ada alasan kita, saya mau nulis puisi aja. Bisa. Saya mau nulis artikel saja. Bisa, nggak ada masalah. Ini buku seperti ini model artikel saja ini ya, artikel aja. Jadi dia buat kanuri di Amerika. Jadi judulnya kanuri misalnya. Jadi nggak ada masalah. Artikel-artikel saja. Jadi Ibu Bapak misalnya menceritakan tentang bagaimana nikah siri secara agama, kemudian nikah siri berdasarkan praktek, atau nikah siri dalam perspektif kearifan lokal misalnya. Nah, itu kalau Ibu Bapak melakukan wawancara, kemudian Ibu Bapak melakukan observasi, dan tentu Bapak-Bapak adalah pelaku. Nggak mungkin Ibu Bapak tulis berdasarkan hayalan. Jadi ini dalam posisi ini saya cenderung melihat bahwa dengan kesibukan Bapak-Bapak, maka kita pakai metodologi selemah-lemah iman. Ya, teknik pengumpulan data selemah-lemah iman. Caranya bagaimana? Bapak-bapak lakukan tadi wawancara. Bapak-bapak lakukan misalnya observasi saja. Kalau indeks mungkin sudah ini sekali, butuh waktu. Tapi observasi saja, melihat. Jadi penelitian itu harus diuji. Persoalan metodologi penting, Bapak. Jadi misalnya bagaimana etika. Mungkin di seri yang lain, seri sebelumnya mungkin sudah belajar mungkin. Dalam metode penulisan atau metodologi itu ada etika akademis. Jadi apa etika akademis? Kalau kita wawancara orang, kalau memang itu sedikit rahasia, kita nggak boleh kasih nama lengkap. Harus kita kasih kode saja. Nah,
Nah, jadi kalau kita misalnya wawancara dengan orang, kalau data kita mungkin itu menjadi polemik, jangan kita tampilkan foto dia, itu etika penelitian. Nah, tapi hal yang paling diharamkan dalam karya ilmiah ya adalah plagiat. Plagiat kemanapun kita pergi hukumnya haram. Bapak. Jadi ibu bapak hanya sagai cok otagop, hanya sagai kutip otagop, atangan sekalipun, ya atangan sekalipun lalu bapak pasal dalam satu paragraf tulisan bapak, tapi hanya bapak rujuk. Jadi itu yang benar. Jadi memang harus kalau kita kutip kita tulis. Kalau kita wawancara kita tulis sumber wawancara. Persoalannya hasil kita wawancara lalu kita elaborasi dengan kalimat kita, dengan bahasa kita itu lain hal. Nah ini menjadi persoalan. Jadi etika dalam penulisan karya ilmiah salah satu hambatan yang sering dialami oleh banyak orang. Sering sekali orang-orang pandai, orang-orang brilian itu begitu sedikit ada masalah dia lari dari masalah. Begitu sedikit ada masalah dia tidak melanjutkan apa yang dia rasa itu betul. Kenapa? Karena adversary question tidak dia miliki, ya. Kecerdasan bertahan dari kesulitan itu hana. Jadi seringkali orang yang IQ-nya tinggi, EQ-nya tinggi, SQ-nya tinggi itu kalah. Kenapa? Karena tidak ada EQ. Selemah-lemah iman lagi ATM, Ibu Bapak. Jadi ATM ya amati, tiru dan modifikasi. Ibu bisa lihat di Jerman baru terbit jam baru. Besoknya di Cina langsung ada jam yang serupa misalnya. Itu karena apa? Karena ATM juga. Ya. Jadi bisa kita lakukan. Nah terakhir Ibu Bapak, ini langkah-langkah publikasi. Ya, panjang sekali kalau kita ceritakan. Jadi untuk publikasi itu butuh elemen-elemen pendukung. Apa elemen pendukung? Salah satunya memang kemampuan membaca. Kemampuan baca tulis. Artinya kemampuan kita baca. Jadi Ibu Bapak bukan hanya membaca teks, tapi kita juga harus mampu membaca tekstual, konteks. Jadi bukan hanya membaca teks, tapi harus membaca konteks. Memang ada persoalan di Aceh itu bukan daya baca, ya, bukan budaya baca yang rendah. Tapi barangkali masalahnya adalah di sarana pendukung. Artinya daya beli, kemudian ketersediaan bahan baca. Nah, ini menjadi persoalan juga di kita. Untuk menulis sekarang, pengalaman dengan usia Bapak, pasti Bapak menulis dulu kan harus masuk ke pustaka, menulis dulu di ini, sekarang nggak lagi. Sekarang nulis tinggal buka 2 layar. Layar pertama adalah internet, layar kedua adalah Word. Tulis apa yang kurang, masuk ke sana. Puhan ada depu. YesBan puas ada pun, tinggal masuk ke Google dapat. Tentu pengetahuan kecerdasan tadi yang menyangkut dengan keban cara kutip, tabur rujukan semacamnya yang penting. Terakhir Bu Bapak, terima kasih, dan ini adalah saya kutip sedikit apa yang disampaikan oleh para mulia dan tutur, bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi saya tutup diskusi kita ini dengan tantangan mari kita menulis, dan kami di Lam Gugup Banda Aceh siap menjadi sponsor utama untuk 50 orang peserta ini. Nggak ada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.